Halo adik-adik, tidak terasa ya adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nah, di minggu pertama Prapaskah hingga 1 minggu sebelum Paskah, sekolah minggu kita akan mengadakan lomba Paskah. Info lengkapnya adik-adik bisa lihat setiap akhir ibadah online kita. Nah, ikutan ya adik-adik. Selamat merayakan minggu Prapaskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di Sekolah Minggu Kelas Besar GKI Pengadilan Bogor. Adik-adik bagaimana kabarnya? Bagaimana sekolahnya? Apakah semuanya lancar? Ya, puji Tuhan, kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat, bersukacita, dan sekolahnya lancar ya. Karena kita tahu Yesus selalu beserta kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan setelah ini adik-adik, yuk kita mau serukan, kita mau jalan serta Yesus. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Adik-adik yang semangat, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jangan suka, jangan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jangan suka, jangan duka, jalan sertanya setiap hari. Jangan suka, jangan duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, ketika kita jalan bersama Yesus, kita juga mau berdoa terus sampai firman-Nya. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagi lagu Berdoa Terus Sampai Tuhan Datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 ya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, kakak mengundang adik-adik semua untuk bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang telah terangkat dari surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dalam hidup kami hingga saat ini. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Begitu juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong kami agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu, dan juga Kak Christian yang akan membawakan firman Tuhan yang kami berkati. Inilah doa kami yang kurang sempurna, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema ibadah kita hari ini adalah Maju Tak Gentar. Seperti lagu nasional ya adik-adik. Tapi kali ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seseorang yang tercatat di Alkitab akan imannya yang luar biasa. Oleh karena imannya itu dapat mengubah keadaannya. Siapakah dia? Penasaran kan adik-adik? Yuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Christian. Namun sebelum itu kakak mengajak adik-adik menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari.
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, apakah tahu dan pernah mendengar lagu Maju Tak Gentar? Maju tak gentar, membela yang benar. Lagu Maju Tak Gentar adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Bapak Cornel Simanjuntak. Lagu ini menceritakan tentang betapa beraninya rakyat Indonesia untuk maju melawan penjajah. Lagu ini mengorbankan semangat keberanian para pejuang, walaupun dengan alat seadanya bambu runcing, kayu untuk melawan, mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Dengan lagu ini para pejuang tetap memiliki jiwa semangat untuk mengusir penjajah pada waktu itu. Tema hari ini persis dengan lirik lagu tadi, Maju Tak Gentar. Kira-kira siapa ya yang dimaksud dengan maju tak gentar tersebut adik-adik? Mari kita buka Alkitab dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang Bartimius yang tidak dapat melihat. Bartimius adalah seorang peminta-minta. Dia biasa duduk di gerbang kota Yeriko. Pada suatu hari, Tuhan Yesus lewat daerah itu. Maka ia dari kejauhan berseru kepada Yesus, memohon belas kasihan. Katanya, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berteriak lagi, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tapi di sana ada begitu banyak orang, sehingga Tuhan Yesus belum dan tidak dapat mendengar suara Bartimius adik-adik. Karena itu Bartimius berteriak lebih kencang lagi, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tapi orang-orang di sana, di sekitarnya malah menegur dan menyuruhnya diam. "Diam, Bartimius, diam Bartimius." Namun Bartimius tidak patah semangat adik-adik. Dan dia tidak gentar sedikit pun adik-adik. Dia malah justru makin keras berteriak, berseru memanggil nama Yesus. Sampai pada akhirnya Yesus menyuruh orang untuk memanggil Bartimius untuk mendekat ke arah Yesus. Perjuangan Bartimius untuk bertemu Yesus dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus tidak mudah adik-adik. Tapi sampai pada perjuangannya, Bartimius tetap berjuang untuk berseru, memohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus mendengar suara Bartimius. Kemudian Bartimius dengan cepat sekali menanggapi panggilan dari Tuhan Yesus. Dia langsung berdiri
dan pergi mendapatkan Yesus. Dan akhirnya sampailah dia berdiri di depan Yesus. Yesus pun bertanya kepada Bartimius, "Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Bartimius menjawab, "Rabuni," yang artinya Tuhan, "saya mohon agar saya dapat melihat." Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga Bartimius dapat melihat kembali adik-adik. Bartimius memiliki keteguhan hati karena dia punya iman dan yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Keyakinannya ini membuat dia tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling, oleh keadaan dirinya. Apakah dia buta, apakah dia diejek oleh orang lain, menghinanya, merendahkan pekerjaan Bartimius. Tapi Bartimius punya iman yang kokoh dan teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti kisah di balik lagu Maju Tak Gentar tadi, adik-adik. Para pahlawan juga punya keteguhan hati, keberanian melawan penjajah sampai kita merdeka. Keteguhan hati dan tekad Bartimius dan para pahlawan menjadi inspirasi bagi kita adik-adik untuk tetap teguh memiliki tekad yang kuat berharap kepada hanya Sang Juru Selamat kita. Kalau kita mengalami kesulitan, jangan takut dan gentar, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu siap menolong kita. Oleh karena kita mau taat, mendengar firman Tuhan, rajin berdoa, agar kita semakin mengetahui apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, hidup adik-adik dan hidup kakak. Teruslah adik-adik membaca firman Tuhan, berdoa, yakin dan teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Maju tak gentar. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Adik-adik, untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, kakak mengajak adik-adik untuk mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya dengan memasukkannya ke dalam amplop seperti ini, atau adik-adik juga boleh mengirimkannya ke rekening gereja berikut ini. Tidak terasa ya adik-adik, kita sudah mau di penghujung ibadah kita saat ini. Adik-adik, dari firman yang tadi kita dengar, kita boleh belajar agar kita tetap senantiasa tekun berdoa dan berharap kepada Yesus Kristus. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu, kita mau menyerukan bahwa kita mau tetap berdoa dalam suka maupun duka. Mari bangkit berdiri adik-adik. Yuk adik-adik, kita serukan dalam suka duka, kita mau tetap berdoa. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari firman Tuhan hari ini, agar kami boleh tetap senantiasa tekun berdoa, berharap hanya kepada Engkau saja. Biarlah kiranya Tuhan yang tolong kami, agar dalam setiap apapun keadaan kami bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Engkau dan berseru kepada Engkau.
Kami juga berdoa Tuhan untuk studi kami, untuk keluarga kami, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa berkati. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, kelompok pasal kita yang kedua adalah membuat daftar doa harian yang akan dijelaskan pada video berikut ini. Di minggu kedua Prapaskah ini, adik-adik diajak untuk bertekun dalam doa setiap hari. Nah, aktivitasnya adalah adik-adik akan membuat pokok doa serta jadwalnya selama 1 minggu. Contohnya, setiap hari Senin jam 7 malam adik-adik akan berdoa untuk bangsa dan negara serta kota Bogor. Kemudian, setiap hari Selasa jam 8 malam adik-adik akan berdoa untuk teman dan saudara yang sakit. Demikian seterusnya hingga hari Minggu. Jadwal pokok doa ini dikirim kepada kakak-kakak paling lambat tanggal 19 Maret jam 6 sore. Selamat berdoa adik-adik. Untuk jadwal pengumpulannya terakhir tanggal 19 Maret 2022 ya adik-adik. Jangan lupa. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.